Bab 233, apa kamu berani? Kalau seorang murid dari pusat kebugaran Fender bisa mengalahkan anggota dari pusat kebugaran Mapledon, lantas apa kegunaan dari pusat kebugaran seperti ini? Oleh sebab itu, banyak orang ingin mengembalikan kartu keanggotaan mereka. Bahkan ada juga beberapa orang yang secara spontan berseru bahwa mereka ingin mengembalikan kartu keanggotaan mereka di pusat kebugaran Mapledon. Pada akhirnya, semakin banyak orang yang berseru ingin mengembalikan kartu keanggotaan. Hendy terlihat sangat gembira. Dia menoleh untuk menatap perempuan itu dan berkata, "Lihat, Dick, pusat kebugaran Mapledon ini tempat yang buruk. Cepat kembalikan kartu keanggotaanmu. Aku akan membawamu ke pusat kebugaran Feather saja, di sana ada banyak pelatih kebugaran profesional. Tentu saja, aku tidak keberatan kalau kamu mau aku menjadi pelatih pribadimu. Aku sibuk sekali saat siang hari, tapi malamnya aku ada waktu kosong." Kekeh Hendy. Perempuan itu terlalu takut untuk menjawab karena Hendy terlihat menakutkan di matanya. Dia tertegun sesaat, lalu berbalik badan dan hendak pergi. "Aduh, adik manis, mau kemana? Jangan pergi, ya." Hendy mengambil satu langkah maju, lalu mencengkeram tangan perempuan yang sedang berlari di atas treadmill itu dan meremas telapak tangannya. "Tolong! Tolong aku!" Perempuan itu spontan berseru, tapi semua orang di sekitar hanya menonton dari samping dengan sorot pandang acuh tak acuh. Jangankan membantu, bahkan tidak ada satu pun dari mereka yang berinisiatif untuk menelpon polisi. Saat perempuan itu nampak sangat putus asa, tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang berat. "Lepaskan dia!" Hendy tertegun sesaat. Dia tidak menyangka ternyata masih saja ada orang yang mau ikut campur terhadap urusannya di saat-saat seperti ini. Jangan-jangan memang di dunia ini ada orang yang tidak takut mati. Semua orang di sekitar juga ikut tertegun. Nyali orang yang berbicara barusan itu besar juga, ya. Kemudian, mereka semua memperhatikan Valentino yang melangkah menghampiri Hendy dengan ekspresi datar. Ada beberapa orang karyawan pusat kebugaran Mapledon yang mengenali Valentino. Mereka merasa sedikit senang saat melihat Valentino dan bergegas ingin menyapanya. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya Valentino, mereka tahu pria itu memiliki hubungan yang akrab dengan Danu. Karena sekarang Danu tidak ada di tempat, berarti perkataan Valentino lah yang berlaku. Kak Valentino datang." Beberapa karyawan pusat kebugaran itu menyapa Valentino dengan antusias. Valentino hanya balas mengangguk dengan singkat sambil terus berjalan ke arah Hendy. Semua orang menjadi sedikit termangu saat melihat kejadian ini. Siapa Kak Valentino ini? Jangan-jangan dia adalah salah satu orang dari pusat kebugaran Mapledon. "Siapa kamu, bocah? Salah satu sampah di pusat kebugaran Mapledon, ya?" Cibir Hendy sambil menatap Valentino dengan ekspresi menghina. "Lepaskan dia dulu, baru ku beritahu siapa yang sebenarnya adalah sampah," jawab Valentino santai. "Kamu ini bodoh sekali, ya? Kamu pikir aku akan melepaskannya hanya karena kamu menyuruhku?" Sahut Hendy sambil tertawa mengejek. Tiba-tiba, si perempuan bertanya dengan kaget dan kebingungan. "Itu, apa kamu adalah Valentino Wijaya? Tuan Valentino?" Valentino juga ikut tertegun. Dia akhirnya menatap wajah perempuan itu untuk pertama kalinya, dan tatapannya juga jadi termangu. Perempuan itu ternyata adalah Siska, si penjual wanita yang Valentino temui saat dia pergi ke showroom mobil untuk membeli BMW. Valentino memiliki kesan yang baik terhadap perempuan itu. Bahkan, waktu itu Siska juga sempat makan bersama dengan Angel dan Chloe. Tidak disangka Valentino akan bertemu dengannya lagi di sini setelah sekian lama waktu berlalu. Sepertinya, dia tidak bisa mengabaikan masalah yang terjadi hari ini meskipun pusat kebugaran ini bukanlah miliknya. Walaupun Siska dan Chloe berteman, Chloe adalah Chloe sedangkan Siska adalah Siska. Kepribadian Siska tidaklah seburuk Chloe. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Valentino dengan santai seolah-olah dia sama sekali mengabaikan keberadaan Hendy. "Temanku bilang lingkungan di sini cukup nyaman, jadi aku datang untuk melihat-lihat." "Tidak kusangka." Siska pun berkata sambil melirik ke arah Hendy dengan takut. Valentino mengangguk kecil. Dia sudah mengerti situasinya tanpa perlu bertanya lebih jauh lagi, jadi dia kembali menoleh dan menatap Hendy. "Lepaskan dia! Ayo bertanding denganku." Nada bicara Valentino terdengar datar dan pembawaannya terkesan sangat tenang. "Haha, denganmu seorang?" Hendy balas menatap Valentino dengan sorot mengejek. Tubuh Valentino memang tidak terlihat kurus, tapi dia juga tidak bisa dibilang sebagai pria yang berotot. Hendy yang sudah berlatih tentu saja memiliki tenaga yang lebih kuat daripada Valentino. Tidak hanya itu, terhitung saat ini, dia sudah berlatih di pusat kebugaran selama 5-6 tahun. "Tidak usah banyak bicara, lepaskan saja dia," sahut Valentino dengan alis yang sedikit mengernyit. "Karena kamu cari mati, maka aku akan membuatmu mati sekalian." Hendy balas mencibir dengan dingin, lalu melepaskan lengan Siska. Siska mengelus-elus pergelangan tangannya yang sakit, lalu berlari menghampiri Valentino dan bersembunyi di belakang punggungnya seperti seekor anak kucing yang ketakutan. Aroma tubuhnya yang segar samar-samar bisa tercium saat dia berlari mendekati Valentino. "Tidak perlu takut. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatanmu karena kamu adalah pelanggan di pusat kebugaran Mapledon," kata Valentino dengan santai. Siska tertegun sesaat setelah mendengar perkataan Valentino, lalu sepercik rasa kecewa entah kenapa menjalari hatinya. Dia pikir Valentino bersikap begitu perhatian kepadanya karena menganggapnya sebagai seorang teman.
Ternyata, dia sendiri yang berharap terlalu banyak. Sebagai bagian dari pusat kebugaran Mapledon, sudah sewajarnya Valentino melindunginya yang merupakan pelanggan di sini. Hah? Siska menghela napas pelan. Dia tidak berani terlalu banyak berharap. Mana mungkin dia berani mengharapkan hal-hal mustahil semacam itu. Dia tahu Valentino sudah menikah. Hendy menatap Valentino dari atas ke bawah, lalu sontak tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina. Bocah, kamu yakin mau bertanding denganku? Hah? Aduh, lucu sekali. Bagaimanapun juga, tubuh Valentino itu bisa diibaratkan seperti seekor ayam lemah jika dibandingkan dengannya. Para pelanggan pusat kebugaran lainnya yang berada di sekitar mereka juga ikut mencibir. Nyalinya boleh juga, tapi dia kelihatannya agak bodoh. Dia mau bertanding dengan badannya yang kecil seperti itu. Aku berani bertaruh Kak Hendy sanggup menekannya sampai mati hanya dengan satu jari. Kurasa dia tidak melihat bagaimana Kak Hendy tadi mengalahkan pelatih kebugaran itu sampai tidak sadarkan diri, makanya dia berani maju seperti ini. Bersikap berani itu boleh-boleh saja, tapi dia masih mau sok menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik meski kekuatannya tidak cukup. Semua orang di sekitar saling berdiskusi tanpa memikirkan perasaan Valentino sedikit pun. Para pemuda yang datang bersama Hendy barusan juga tertawa mengejek. Mereka menatap Valentino seolah-olah dia adalah orang bodoh. Betapa bodohnya orang ini karena mau menantang Hendy 1 lawan 1. Bahkan Siska juga saat ini merasa bingung. Dia samar-samar tahu bahwa Valentino ini memiliki latar belakang yang cukup istimewa. Akan tetapi, latar belakang, ya, berarti sekedar latar belakang keluarga. Latar belakang yang kuat sama sekali bukan berarti memiliki tenaga yang kuat pula. Sepertinya tidak akan berakhir dengan bagus jika Valentino benar-benar berani melawan Hendy. Valentino, lebih baik kamu telepon orang-orangmu saja atau telepon pihak manajemen tempat ini. Kamu tidak usah melawannya. Bisik Siska sambil menarik ujung pakaian Valentino dari belakang. Haha, tenang saja. Sahut Valentino sambil tertawa kecil, seolah senyum nakal tersungging di sudut bibirnya. Dia tidak mundur, melainkan berjalan beberapa langkah maju dan memperkecil jarak antara dia dengan Hendy. Dia bisa melihat bahwa Hendy memang memiliki tenaga yang kuat. Selain para pengawal khusus keluarga Wijaya, Hendy adalah orang terkuat yang pernah Valentino lihat. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak merasa panik. Sebaliknya, dia justru merasa sedikit senang. Mengalahkan lawan yang tidak memiliki kelebihan adalah sesuatu yang sia-sia dan sangat tidak menarik. Tantangan itu baru terasa seru jika berhadapan dengan lawan yang benar-benar kuat. Kebetulan sekali, sekarang Valentino juga jadi bisa mencari tahu seberapa kuat dirinya. Hendy tertawa dingin dan menantang Valentino. Ayo, bocah. Silakan meninjuku. Aku tidak akan menghindar atau mengelak. Apa kamu berani? Bab 234 Perbedaan Kekuatan. Setelah Hendy selesai berkata, semua orang di sekitarnya pun tercengang. Siapa yang tidak tahu Hendy sangat mahir dalam meninju. Kekuatan satu tinjuannya bisa membuat orang dewasa jatuh pingsan. Hendy sekarang ingin beradu kekuatan tinju dengan Valentino dan ingin menghadapinya secara langsung. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin mengalahkan Valentino dengan satu pukulan? Kalau Valentino tidak bodoh, dia tidak akan menyetujuinya, kan? Akan tetapi, Valentino jelas seperti orang bodoh di mata mereka. Valentino hanya mengangguk kepalanya dan berkata, baik, aku akan beradu denganmu. Biar aku lihat seberapa kuatnya pusat kebugaran Feder itu. Valentino berkata sambil berlangkah maju acuh tak acuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada sebuah keributan yang datang dari depan pintu pusat kebugaran. Ada 7-8 orang yang berjalan menuju sini. Terdengar suara Danu dari belakang. Ada apa ini? Ternyata, Danu sudah kembali. Bos, dia adalah Hendy dari pusat kebugaran Feder. Hari ini, dia datang membuat keributan di tempat kita. Karyawan itu bergegas maju dan menjelaskan masalah ini secara singkat pada Danu. Danu mendengar sambil mengernyitkan keningnya, lalu berjalan menuju tempat kejadian. Saat Danu melihat Valentino berada di sini, dia pun tercengang sejenak dan hendak menyapa Valentino. Kak, Tuan Valentino. Awalnya Danu ingin memanggilnya Kak Valentino, tapi saat ini karena terlalu banyak orang, jadi Danu tidak jadi menyapanya seperti itu. Valentino mengangguk pelan, sebagai tanda menyapa. Apakah kamu Danu? Pemilik pusat kebugaran ini? Hendy terkekeh dan melihat Danu dengan penuh hina. Mendengar ini, semua orang di sekeliling pun mulai berbisik lagi. Ini Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon. Dengar-dengar, kekuatannya sangat hebat. Benar. Aku pernah melihatnya mengangkat sendiri dumbbell yang hanya bisa diangkat oleh 2 pelatih secara bersamaan. Aku membeli kartu anggota di sini karena merasa pemiliknya sangat kuat. Danu adalah bintang pusat kebugaran ini. Sekarang hanya melihat apakah Danu bisa menahan pukulan Hendy. Kalau dia bisa menahannya, aku akan terus mengikuti kelas pusat kebugaran Mapledon ini. Kalau tidak, aku akan mengembalikan kartu anggotanya sekarang juga. Terdapat banyak diskusi di sekitar. Ada yang berpikir Danu kuat, juga ada yang merasa Hendy lebih kuat. Valentino berpikir sejenak, tapi tidak berkata-kata. Perkataan orang-orang itu benar. Danu adalah bintang terhebat pusat kebugaran Mapledon ini. Lagi pula, Valentino sudah berlatih begitu lama bersama Danu. Jadi Valentino sangat jelas dengan kekuatan Danu. Tidak berlebihan untuk berkata bahwa kekuatan dan intensitas kebugaran Danu tidak bisa dibanding oleh pelatih-pelatih itu. Karena itu, jika Danu tidak terkalahkan, maka pusat kebugaran Mapledon tidak akan terjadi masalah besar. Tepat pada kesempatan hari ini,
biarkan Danu menunjukkan kekuatannya. Jadi, Valentino merasa kesempatan untuk beradu dengan Hendy diberikan saja pada Danu. Walau kekuatan Hendy ini sangat bagus, Danu juga tidak buruk. Valentino merasa peluang Danu untuk menang akan lebih besar. Oi, tunggu aku mengalahkan pemilik pusat kebugaran Mapledon ini. Jika aku masih senang, aku akan memberimu satu pukulan, kata Hendy sambil melihat Valentino. Setelah itu, Hendy menoleh dan menatap Danu dengan hina, lalu berkata, aku hanya butuh 3 pukulan untuk mengalahkanmu. Perkataan Hendy sangatlah sombong. Danu itu pemilik pusat kebugaran, bagaimana mungkin dia tidak hebat, kan? Akan tetapi Hendy ini malah berkata hanya membutuhkan 3 pukulan untuk mengalahkan Danu. Bukankah dia terlalu percaya diri? Selain ketika menghadapi Valentino, Danu jarang berkata banyak dengan orang lain. Dia hanya menatap Hendy dengan dingin dan langsung berjalan menuju tempat Hendy. Detik selanjutnya, Danu dan Hendy melangkah bersamaan, menabrak satu sama lain dengan kuat. Kecepatan kedua orang itu tidaklah lambat. Dalam sekejap mereka sudah bertabrakan bersama. Bam! Kedua orang mengeluarkan tinju secara bersamaan dan mengayunnya ke satu sama lain. Saat ini, kedua orang sedang menahan suatu niat dalam hati. Hendy ingin membela pusat kebugaran Fedra, sedangkan Dan harus menahankan pusat kebugaran Mapledon yang diberikan Valentino padanya. Jadi, keduanya melakukan yang terbaik. Bam! Kedua tinju itu bertabrakan bagai 2 palu besi, sebuah kekuatan gaya tolak muncul dari permukaan tinju. Dua orang itu melakukan pertarungan jarak dekat yang sebenarnya, itu benar-benar pertarungan sengit. Drap! 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 Di bawah pengaruh gaya tolak, dua orang itu pun tidak berhenti berlangkah mundur. Seiyan! Hendy tersentak, matanya pun penuh dengan keterkejutan. Orang-orang di sekitar sangat bingung. Danu berani membuka pusat kebugaran di sini, karena dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Hendy tidak tahan untuk mengibas tangannya karena sakit, tapi Danu tampaknya baik-baik saja. Akan tetapi, Valentino yang melihat pemandangan ini juga mengernyitkan keningnya dengan pelan. Walau ekspresi Danu seperti tidak berubah, Valentino tetap menyadari bahwa telapak tangan Danu bergetar tanpa jejak. Tampaknya dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Danu bisa menahannya, jadi dia tertampak seperti tidak apa-apa. Akan tetapi ada orang yang teliti dan menyadari bahwa Hendy mundur 5 langkah dalam pertarungan ini. Sementara Danu, setidaknya dia mundur lebih dari 7 langkah. Hal ini membuat Valentino sedikit terkejut. Hendy sepertinya telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Saat ini, kekuatan dan daya tahan yang ditunjukkan Hendy membuat Valentino terkejut. Ayo, lakukan lagi! Hendy mengibas-ngibas tangannya. Dia mendadak maju dan mengayun pukulannya ke arah Danu. Bam! Danu menyipitkan matanya, lalu mengayunkan tinjunya. Pukulan kedua orang pun bertabrakan lagi. Drap! 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 Kali ini, Hendy hanya mundur 3 langkah, tapi Danu mundur 7 hingga 8 langkah. Tidak hanya itu, lengan Danu sampai bergetar dan ada keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya pun timbul di matanya. Selain Valentino, ini adalah orang hebat pertama yang ditemui Danu. Hendy pasti adalah seorang pelatih bela diri, tidak hanya sesederhana berlatih kebugaran saja. Hendy setidaknya ada belajar beberapa teknik bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Dengan 2 pukulan, kemenangan antara Danu dan Hendy sudah terlihat. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Sepertinya pusat kebugaran Mapledon akan dikalahkan oleh Hendy hari ini. Sebelumnya, Hendy mengatakan bahwa 3 pukulan bisa mengalahkan Danu. Semua orang masih tidak percaya. Sekarang, kelihatannya Hendy tidak membual. Saat ini, walau Danu tidak dijatuhkan, ekspresi mukanya sangat tidak bagus. Lengannya juga bergetar hebat, jelas-jelas dia sudah terluka. Kalau pertarungan ini masih berlanjut, Hendy pasti bisa mengalahkan Danu di pukulan selanjutnya. Pada saat ini, wajah Hendy terdapat senyuman menghina dan sedang memandang Danu dengan angkuh. Seolah-olah pusat kebugaran Mapledon termasuk Danu, merupakan sampah yang tidak layak muncul di depan matanya. Akan tetapi, semua karyawan di pusat kebugaran Mapledon juga tidak berani berkata-kata walau marah. Sekarang, bahkan Danu tidak bisa menandingi Hendy, mereka mana berani berkata banyak. Banyak karyawan yang menggelengkan kepala dan menghela napas. Sepertinya pusat kebugaran ini sudah tidak dapat dilangsungkan lagi. Bab 235 Valentino turun tangan. Pada saat ini, Valentino melangkah maju dan berkata, Presidir Danu, Anda istirahat saja dulu. Danu yang mendengar Valentino memanggilnya begitu pun langsung tercengang. Apa yang hendak dilakukan Valentino? Akan tetapi, setelah Danu melihat tatapan Valentino, dia pun hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Danu dan Valentino sudah saling kenal begitu lama, sehingga mereka mengetahui maksud satu sama lain hanya dengan satu tatapan. Hah? Bos besar Danu, apa kamu sudah lihat? Bahkan orangmu sendiri pun menyarankanmu untuk mengalah. Cepat tutup pusat kebugaranmu ini saja. Hah? Hendy tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan. Sudahlah, pusat kebugaran ini sudah berakhir, kita kembalikan kartu anggota saja. Semua kalian pun menggelengkan kepala dan menghela napas, lalu mengeluarkan kartu anggota masing-masing. Pada saat ini, Valentino tersenyum penuh arti dan berkata, Siapa yang bilang kami mengalah? Suara tawaan Hendy seketika berhenti, orang di sekitarnya pun tertegun. Apa yang dimaksud Valentino?
Apa dia masih ada jalan lain selain mengalah? Saat ini, bahkan Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon yang paling kuat pun bukan lawan Hendy. Siapa yang masih bisa mengalahkan Hendy? Kalau tidak mengalahkan Hendy, maka reputasi pusat kebugaran Mapledon pasti akan hancur. Sampai saat itu, walau Danu ingin terus menjalankan pusat kebugaran ini, sepertinya tidak akan ada yang bersedia datang, kan? Jadi, semua orang pun tidak mengerti apa maksud Valentino. Hendy melirik Valentino dan mendengus. Apa kamu lagi cari mati? Aku sopirnya Presdir Danu, aku membiarkan Presdir Danu istirahat karena aku merasa untuk menghadapi orang sepertimu. Sopir sepertiku sudah cukup. Sama sekali tidak perlu Presdir Danu turun tangan sendiri, kamu masih tidak layak untuk membuat Presdir Danu menunjukkan seluruh kekuatannya. Ucapan Valentino membuat semua orang tercengang di tempat. Bahkan Danu pun tidak menyangka Valentino akan berkata seperti ini. Danu mana berani membiarkan Valentino menjadi sopirnya sendiri. Akan tetapi, Danu tidak berani mengatakan apa-apa terhadap rencana Valentino ini, sehingga dia memilih untuk diam. Sementara yang lainnya semua terkejut. Apa-apaan ini? Orang ini mengatakan bahwa dia adalah sopirnya Danu. Tapi, aku jelas-jelas melihat Danu bukanlah lawan Hendy. Apa dia sedang membual? Apakah dia sedang membual atau tidak? Kita lihat saja nanti. Dia berkata seperti itu karena dia ingin beradu dengan Hendy. Bukan aku mengatakan yang tidak baik. Jika dia bisa menahan satu pukulan dari Hendy hanya dengan tubuhnya ini, anggap aku kalah. Valentino tidak mendengarkan diskusi orang-orang dan hanya berkata pada Danu. Presdir Danu, Anda istirahat dulu. Danu langsung berjalan ke tepi tanpa berkata apapun. Sebelum Valentino melangkah maju, Siska langsung menarik lengan Valentino. Valentino menoleh dan melihat Siska dengan bingung. Saat ini, Siska tidak berbicara, tapi matanya menatap Valentino terus dan hanya menggelengkan kepalanya pada Valentino. Maksud dari tatapan itu sangat jelas, Siska berharap Valentino tidak pergi ke sana. Lagi pula, keganasan Hendy sudah ditanam di hati semua orang. Kekuatan satu pukulannya mencapai 200 kg, hanya dengan satu pukulan saja sudah dapat membuat seorang pria dewasa jatuh pingsan. Bahkan pemilik pusat kebugaran Mapledon pun tidak bisa menahan kekuatan 3 pukulan dari Hendy. Tubuh Valentino tidaklah kekar, bagaimana dia bisa beradu dengan Hendy. Tidak hanya orang-orang di sekitar tidak percaya, Siska pun sangat tidak percaya terhadap itu. Tidak apa-apa, aku mampu mengatasinya. Valentino mengangguk dan mengeluarkan tangan Siska dari lengannya dengan pelan, lalu dia langsung berjalan menuju Hendy. Keberanianmu sangat hebat. Aku mengagumi keberanianmu, jadi aku akan memukulmu lebih keras lagi. Katakan, kamu ingin dikalahkan dalam berapa pukulan? Hendy tersenyum sinis, terdapat senyuman dingin yang menakutkan di wajahnya. Valentino berpura-pura berpikir dengan serius, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. 1 pukulan, sudahlah, 2 pukulan saja. Kenapa kamu bisa tahu aku akan mengalahkanmu dengan 2 pukulan? Kamu masih tahu diri. Hendy tertawa terbahak-bahak. Tidak, kamu sudah salah mengartikan maksudku. Maksudku, aku akan mengalahkanmu dalam 2 pukulan. Valentino membelakangi kedua tangannya, senyuman penuh arti melintas di sudut mulutnya. Senyuman Hendy tiba-tiba berhenti lagi, sementara orang di sekitar juga melebarkan mata mereka. Harus dikatakan, Valentino memang sangat sombong. Valentino jelas-jelas sudah melihat kekuatan besar Hendy, tapi dia masih berani begitu sombong. Aku melihatmu tidak tahu seberapa tinggi langit ini, juga tidak tahu artinya mati. Setelah Hendy tersadar, dia pun menggertakkan giginya. Saat ini, Hendy terlihat jelas sudah kehilangan semua kesabarannya. Jadi setelah Hendy berkata demikian, dia pun bergegas menuju Valentino. Hendy berlari dengan cepat sambil mengepalkan tangannya. 5 jarinya mengepal erat, tinjunya seperti karung pasir yang menakutkan. Dengan kekuatan berlari, tinju Hendy pun terangkat tinggi, bagaikan palu besar yang mengayun ke arah Valentino dengan kejam. Seketika mata semua orang melebar, tinjuan Hendy ini membawa suara angin. Dapat dibayangkan betapa cepat kecepatannya, serta betapa kuat dan mengenaskan kekuatannya. Awal kekuatan Hendy sudah sangat besar, saat ini ditambah lagi dengan bantuan kekuatan lari, kekuatannya akan diperbesar berapa kali lipat. Sepertinya kekuatan pukulan Hendy saat ini sudah melewati 200 kg. Bahkan papan setebal 5 cm pun mungkin bisa dihancurkan. Walau tubuh Valentino kuat, mana mungkin bisa lebih kuat dari papan kayu solid? Deng! Kecepatan Hendy semakin cepat, dia pun sudah mengurangi jarak antaranya dengan Valentino. Namun, saat ini, Valentino tampak termangu. Dia masih berdiri diam di tempat. Wajah Valentino acuh tak acuh dan terlihat sangat santai. Kedua tangannya diletakkan di belakang seolah-olah semua yang ada di depannya tidak dihiraukan olehnya. Semua orang berpikir, Valentino pasti termangu karena aura menakutkan Hendy itu, jadi dia pun lupa untuk melawan. Mata Danu dan Siska seketika melebar dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Danu bertanya dalam hati, jika dia yang menahan pukulan Hendy ini, mungkin saja tangannya sudah terkilir. Apakah Valentino bisa menahannya? Saat ini, muka Hendy penuh dengan ekspresi ganas, di dalam keganasannya terdapat senyuman dingin dan juga kepuasan. Jika Hendy bisa mengalahkan Valentino dengan 1 pukulan, maka tidak akan ada orang dari pusat kebugaran Mapledon ini yang bisa menahannya lagi. Tinjuan sebesar karung pasir terayun, dengan cepat mendekat pada Valentino, hanya tersisa jarak setengah langkah di antara mereka. Pada saat ini,
Valentino yang dianggap ketakutan oleh semua orang pun bergerak. Hanya terlihat telapak kaki kanan Valentino melangkah setengah langkah ke samping, lalu posisi kuda-kuda yang sempurna dan kuat menahan di tanah. Segera setelah itu, sorotan mata Valentino lurus menatap ke arah tinjuan Hendy. Bab 236 kalah dalam satu tinjuan. Pertama-tama, tinju kanan itu berhenti di perut. Setelah mengumpulkan semua kekuatan untuk sejenak, selanjutnya baru mendadak menghantam. Tinju Valentino yang tampaknya biasa-biasa saja langsung diayunkan ke tinju Hendy. Tinju Valentino bahkan terlihat agak lemah. Sebelum tinju keduanya saling menyentuh, aura Hendy sudah mendominasi. Akan tetapi, ekspresi Valentino tetap terlihat datar. Dia sama sekali tidak panik. Banyak perempuan yang bernyali kecil, bahkan termasuk beberapa pria, tidak dapat menahan diri dari memejamkan mata mereka. Serangan Hendy kali ini benar-benar tanpa belas kasihan dan dengan seluruh tenaganya. Valentino yang bertubuh kecil pasti akan langsung melayang kalau terkena tinjuan itu. Lengannya bahkan akan patah dibuat Hendy. Dalam sekejap, tinju keduanya saling bertubrukan. Bam! Jelas-jelas hanya bertinjuan, tapi malah terdengar suara ledakan yang sangat kuat. Krak! Kemudian, terdengar suara retakan yang renyah, mirip dengan suara patah tulang. Ah! Kamu? Akah! Lalu, langsung terdengar suara orang menjerit kesakitan. Suara itu keras sekali sampai memekakan gendang telinga yang lainnya. Mereka yang sedang menutup mata bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui betapa menyedihkan tampang Valentino sekarang. Pasti Valentino sudah dihantam sampai terpental, kini dia sedang mengerang sambil memegang lengannya. Namun, setelah beberapa detik, mereka tiba-tiba merasa ada yang aneh. Suara ini, teriakan menyedihkan yang tidak berhenti ini sepertinya bukan suara Valentino. Suara ini lebih mirip suara Hendy. Saat memikirkan ini, banyak orang terkejut. Mereka segera membuka mata untuk melihat ke depan. Berikutnya, ketika semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan itu, mereka pun melongo dan tampak terkesiap. Apa yang telah mereka lihat? Mereka sedang melihat Hendy yang awalnya terlihat mengerikan kini sedang menggenggam lengannya sambil terus-menerus menjerit kesakitan. Wajahnya pucat pasi, keringatnya bercucuran, terlihat jelas kalau dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, dapat dilihat dengan jelas kalau tinju Hendy yang tadi diarahkan ke Valentino sekarang sudah terkilir. Tulang dan sendi jemarinya terkilir sampai terpisah beberapa sentimeter. Benar-benar menakutkan. Ah! Kamu, mustahil. Tinjuku seberat 200 kg, tulangku juga sangat kuat. Kamu, aduh. Hendy merintih sambil memelototi Valentino dengan ngeri. Hendy seakan-akan tidak dapat mempercayai apa yang tadi terjadi. Yang lainnya pun kaget. Mereka mengikuti arah tatapan Hendy lalu juga memandang Valentino. Lalu, semua orang membelalakan mata dan satu persatu menarik napas. Valentino masih berada di posisi yang sama seperti tadi. Dia tidak berpindah sedikit pun. Dia bahkan baru menarik kembali tinjunya. Raut wajah Valentino datar. Mukanya tidak memerah, dia juga tidak kehabisan napas. Tangannya terlihat baik-baik saja. Seakan-akan hal yang tadi dilakukannya tidak susah sama sekali. Teknik kuda-kuda keluarga Wijaya dapat mengumpulkan semua beban ke bagian bawah tubuh sehingga mereka tetap dapat berdiri dengan kokoh di tempat. Setelah bertahun-tahun berlatih, kamu dapat mencapai hasil terbesar, yaitu kamu seakan-akan sudah menyatu dengan bumi. Meskipun kamu berhadapan dengan 5 atau 6 pria kekar, kamu tidak akan bisa bergerak dari tempat. Dengan kestabilan dari teknik kuda-kuda tersebut beserta tubuhnya yang kuat, Valentino dapat mengalahkan Hendy sampai dia terjatuh hanya dengan satu tinjuan. Tidak peduli seberapa kuat Hendy, dia tetap akan terluka. Valentino merasa hal ini biasa saja, tapi orang lain yang di sekitar tertegun sampai tidak bisa berkata-kata. Sedangkan jantung Danu sedang berdetak dengan cepat. Selama ini dia mengetahui bahwa Valentino kuat, tapi Danu tidak tahu ternyata Valentino begitu kuat. Siska juga terkejut sampai matanya melebar dan wajahnya memucat. Ketika Siska melihat Valentino untuk pertama kalinya, dia merasa Valentino adalah orang kaya yang tidak belajar seni bela diri, melainkan lebih mirip orang kaya baru. Bagaimanapun juga, benar-benar aneh untuk seseorang membeli mobil dengan membayar tunai sebesar ratusan miliar. Kemudian, ketika Siska bertemu dengan Valentino untuk kedua kalinya, dia merasa identitas Valentino agak misterius karena saat Valentino bertelepon di toilet, Siska kedengaran beberapa kalimat. Pada saat itu, dia masih menasihati Chloe untuk jangan bermacam-macam dengan Valentino. Akan tetapi, Siska tidak pernah menyangka kalau ternyata Valentino itu sangat kuat. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Hendy sudah mendominasi seluruh orang di pusat kebugaran Mapledon. Dia sudah hampir berhasil. Bahkan Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon, nyaris babak belur dihajar Hendy. Pada saat inilah, Valentino membalikkan keadaan dengan menunjuk Hendy sampai Hendy terjatuh. Selain itu, Valentino menggunakan cara bertubrukan dengan tinju Hendy sehingga jemari Hendy terkilir. Valentino menjaga harga diri Danu dan menyelamatkan pusat kebugaran Mapledon dari masalah kritis. Hebat sekali, loh. Wah, Valentino bukan orang biasa. Rupanya dia baru orang terkuat di pusat kebugaran Mapledon. Dia menerima murid tidak? Ya. Aku ingin dilatih olehnya secara pribadi. Kuat sekali. Para pelanggan lelaki pusat kebugaran mulai mengagumi Valentino, sedangkan yang perempuan terpesona olehnya. Pria kuat seperti Valentino yang memiliki aura berwibawa membuat setiap wanita susah untuk menahan diri.
Kalau bukan karena saat ini situasinya tidak cocok, para wanita yang berkepribadian agresif pasti akan langsung mendekati Valentino untuk meminta nomor ponselnya. Valentino yang telah menyimpan tinjunya dan kuda-kudanya kembali berdiri tegak. Pada saat ini, semua orang baru terkejut dan menyadari kalau dari awal Valentino tidak berpindah 1 sentimeter pun. Tadi dia hanya memajukan kaki kirinya untuk kuda-kuda, kemudian setelah dia menarik kembali telapak kakinya, dia masih berdiri di tempat itu juga. Dari awal, kaki kanannya sama sekali tidak bergerak. Hal ini berarti tinju Hendy yang kuat beserta dengan dorongan dari larinya ternyata masih tidak dapat membuat Valentino bergerak sedikit pun. Semua usaha Hendy sama sekali tidak memengaruhi Valentino. Saat memikirkan itu, semua orang merasa semakin takut. Mata mereka juga semakin besar. Apakah Valentino benar-benar manusia? Apakah orang biasa bisa sekuat itu? Apakah di dunia ini benar-benar ada ahli bela diri seperti itu? Valentino mengabaikan bisikan-bisikan orang di sekitar. Mereka mana tahu kalau di bawah pengawasan Tuan Besar Wijaya, sejak Valentino berumur 5 tahun, dia sudah mulai belajar teknik kuda-kuda. Dia baru berhenti belajar saat Tuan Besar Wijaya jatuh sakit. Semakin lama seseorang mempelajari teknik kuda-kuda keluarga Wijaya, semakin stabil juga bagian bawah tubuhnya. Orang biasa tidak akan bisa membayangkannya. Orang biasa selamanya juga tidak akan menyangka betapa mengerikannya keluarga Wijaya mempunyai warisan keluarga seperti itu. Mustahil! Hendy menggenggam lengannya sendiri. Dia merasa seolah-olah lengannya sudah cacat. Tadi dia merasa dirinya seolah-olah telah meninju sebuah papan baja setebal 10 sentimeter. Dia hampir saja menghancurkan tulang telapak tangan.